Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhatulab at-talibat rahimani rahikumullah. Kaifa halukum? Kaifa halukunna? Alhamdulillah bi khair. Ya, kita bertemu kembali untuk belajar pelajaran akidah dengan menggunakan kitab Jawahirul Kalamiyah, mana kitab ini dikarang oleh Syekh Thohir bin Shalih Al-Jazairi. Sebelum kita lanjutkan pertemuan kita, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dimana pada pertemuan kemarin sudah dibahas tentang beriman kepada qada dan qadar. Bagaimana kemarin yang contohnya dimana yang soal selanjutnya ini berkaitan dengan madza yustafazu min hadal mitsali. Pengertian apakah yang bisa diambil dari contoh di atas dimana contoh kemarin di atasnya ini itu kan kita sebagai hamba bisa membedakan mana itu yang kita lakukan, yang kita gerakkan, mana yang itu bukan kita yang menggerakkan. Ketika tangan kita bergetar berarti bukan kita yang menggerakkan. Ya, tapi kalau yang ketika kita menulis itu adalah tangan kita yang menggerakkan. Nah, apa yang kita ambil dari contoh di atas itu tadi? Jawabannya adalah istafadu minhu anna kulla insanin yudriku bi adna mulahazatin anna af'alahu ismani. Bahwasanya pengertian yang bisa kita ambil dari contoh ini bahwa sesungguhnya manusia secara sepintas itu sudah dapat bisa mengerti bahwasanya perbuatan manusia itu ada dua macam. Bahwasanya perbuatan manusia itu ada dua macam. Apa? Qismun yakunu bi ikhtiyarihi wa iradatihi mislu aqlihi wa syurbihi wa darbihi li zaidin wa nahwu dzalik. Nah, jadi yang bagian pertama itu sesuai dengan pilihan dan kehendak kita. Contohnya apa? Makan, minum, memukul Zaid dan selain itu Jadi berdiri, berjalan, lari semuanya itu adalah sesuai dengan ikhtiar, pilihan atau kehendak kita Nah, kemudian yang bagian yang kedua, qismun yakunu bi ghairi ikhtiyarihi mislu wuqu'anhi Nah, yang kedua adalah bagian yang tentang tanpa ikhtiar kita atau pilihan kita. Contohnya kita terjatuh Nah, kita sudah berhati-hati tapi tetap jatuh. Nah, itu di luar kekuasaan kita, di luar apa yang menjadi kehendak atau pilihan kita. Jadi kesimpulannya dari apa yang kemarin contoh kita bahas kemarin itu adalah bahwasanya manusia itu mempunyai dua pilihan, dua bagian. Dimana bagian yang pertama kita bisa memilih, yang kedua kita tidak bisa memilih Nah, soal selanjutnya adalah ayyu syai'in yatatarattabu ala af'alil 'abdi idza kanat ikhtiyariyatan. Apakah sesuatu yang dihasilkan dari perbuatan hamba ketika perbuatan itu terjadi karena ikhtiarnya. Jawabannya adalah af'alul 'abdi ikhtiyariyati idza kanat khairan yatatarattabu 'alaiha tsawabu. Jadi perbuatan hamba yang sesuai dengan pilihannya, jika pilihannya itu baik akan mendapat pahala. Wa in kanat syarran yatarattabu 'alaiha al-iqabu. Dan jika perbuatannya itu buruk syar, maka dia akan mendapat siksa.
Wa amma af'aluhu ittirariyatu fala yatatarabbu 'alaiha syai'un min dzalik, gitu ya. Dan adapun perbuatan yang terpaksa maka tidaklah mendapat akibat apalagi dari pahala dan siksa. Jadi tidak ada pahala atau siksa karena di sini kita dipaksa, gitu ya. Kita tidak bisa memilih, sehingga di sana tidak ada hisab, gitu ya. Sehingga perbuatan yang kita lakukan itu di luar kemampuan seorang hamba. Sehingga di sana tidak mendapat pahala atau siksa. Tapi kalau di area atau di pilihan kita sesuai dengan kehendak dan pilihan kita, itu dilihat, kalau baik mendapat pahala, kalau buruk dia mendapat siksa. Seperti itu. Fahimtunna insyaallah, ini ya. Soal yang selanjutnya, idza daraba insanun wa yurahu zulman wa udwanan aw fa'ala nahwu dzalik min anwa'i syarri wal ma'asi thumma i'tazara bi kauni dzalika muqaddaran alaihi fa hal yuqbalu min dzalika i'tizaru, gitu ya. Apabila jika seseorang itu memukul tanpa sewenang-wenang, zalim, gitu ya, dan berbuat sejenisnya dari macam-macam kejelekan atau keburukan atau kemaksiatan, ya kan, kemudian memberi alasan bahwa perbuatan itu adalah ditakdirkan atas dirinya, apakah alasan itu diterima, gitu ya. Jadi ketika seseorang itu berbuat kezaliman atau keburukan atau kemaksiatan, dia berdalih, ini loh saya dipaksa, apakah itu benar, gitu ya, diterima? Jawabannya adalah innahu la yuqbalu minal 'abdi i'tizaru bil qadari la 'indallahi subhanahu wa ta'ala wa la 'indal khalqi. Ya, sesungguhnya, gitu ya, tidak bisa diterima alasan seorang hamba dengan dasar bahwasanya dia ditakdirkan baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun sesama makhluk. Jadi tidak bisa diterima ketika dia berbuat maksiat, ini kan saya sudah terpaksa, gitu ya, dipaksa. Tidak bisa seperti itu, gitu ya, karena itu adalah di wilayah atau di area yang kita bisa memilih atau kita berkehendak, gitu ya. Wujudi iradati juz'iyyati lahu wal qudrati wal ikhtiyari wal aqli, ya kan? Kenapa, gitu ya? Karena adanya kehendak juz'iyah, gitu ya, yang dipunyai oleh manusia dan kemampuan memilih dan akal, ya. Jadi manusia itu diberi oleh Allah akal itu untuk memilih perbuatannya, apakah dia mau melakukan yang baik atau yang buruk, gitu ya. Sehingga ketika dia beralasan ketika bermaksiat atau melakukan perbuatan yang buruk itu dengan alasan dipaksa, itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena di situ adalah perbuatan yang bisa kita memilih, gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita memilih yang baik atau yang buruk, gitu ya. Ketika yang baik maka akan mendapat pahala, ketika buruk kita akan mendapat siksa, seperti itu. Ya, soal yang selanjutnya adalah ukurli khulasatu hadzal mabahasi, ya. Sebutkan kepadaku apa ringkasan atau khulasoh pada pembahasan ini, pembahasan yang berkaitan dengan keimanan kepada qada dan qadar tadi. Jawabannya adalah innahu yajibu ala kulli insanin mukallafin ay ya'taqida wa yajzima bi anna jami'a af'alihi wa aqwalihi wa jami'a harakatihi, ya kan. Jadi sesungguhnya wajib setiap manusia yang mukallaf, gitu ya, dia mengimani dan meyakini bahwasannya seluruh
seluruh gitu ya perbuatannya, perkataannya, dan seluruh gerakannya, sawa'un kanat khairan aw syarran, apakah itu baik atau buruk gitu ya, hiya waqi'atun bi iradatillahi wa taqdirihi wa ilmihi, yang adalah terjadi di kehendak Allah dan kuasanya dan pengetahuannya Allah. Lakinnal khaira biridohu, dan sesungguhnya ketika itu baik akan mendapat ridhonya, wasyarra, dan ketika buruk laisa biridohu, tidak diridhoi oleh Allah gitu ya. Oleh karena itu gitu ya, bahwasanya ketika seorang hamba gitu ya, dan itu seorang yang mukallaf gitu ya, dia harus meyakini bahwa setiap apapun yang sudah kita lakukan itu merupakan sesuai dari iradahnya Allah, kehendaknya Allah dan kuasanya Allah gitu ya. Ketika baik pasti diridhoi oleh Allah, ketika buruk itu tidak diridhoi oleh Allah gitu ya. Wa anna lil 'abdi iradatan juz'iyatan fi af'ali ikhtiyariyati, dan sesungguhnya bagi seorang hamba mempunyai kehendak juz'iyah di dalam perbuatannya untuk memilih gitu ya. Jadi manusia gitu ya, dia mempunyai kehendak atau pilihan di mana Allah sudah memberi manusia akal tadi yang digunakan untuk memilihnya gitu ya. Wa annahu yusabu 'alal khairi, dan sesungguhnya dia akan mendapat pahala atas kebaikannya, wa ya'aqabu 'ala syarri, dan dia akan disiksa atas perbuatan yang buruk gitu ya. Wa annahu laisa lahu 'udhrun fi fi'li syarr, dan sesungguhnya dia tidak bisa memberi alasan dalam perbuatannya yang buruk. Jadi tidak bisa beralasan ketika melakukan perbuatan yang buruk itu bukan dari saya gitu ya. Karena itu termasuk di area yang perbuatan bisa kita memilihnya gitu ya. Wa annallaha laysa bizallamin lil 'abid, dan sesungguhnya Allah tidak akan sewenang-wenang terhadap hambanya. Seperti itu. Jadi kita harus paham gitu ya, bahwasanya dalam pembahasan qada dan qadar di sini kita harus yakin dan meyakini dengan benar gitu ya, bahwasanya apa yang sudah kita lakukan, entah perbuatan kita, perkataan kita, dan seluruh gerak-gerik kita, semuanya itu adalah sesuai dengan kehendaknya Allah dan kuasanya Allah, sesuai dengan pengatuannya Allah gitu ya. Nah, di mana manusia itu diberi oleh Allah akal yang digunakan untuk bisa memilih yang baik atau yang buruk. Nah, ketika di area yang perbuatan kita bisa memilih gitu ya, maka kita akan mendapat pahala atau siksa. Tapi kalau di perbuatan yang kita tidak bisa memilih gitu ya, contohnya kayak kita terjatuh, kita mendapat musibah, kecelakaan, nah itu kan sudah di luar kehendak manusia. Nah di situ tidak akan dihisab oleh Allah. Ya. Nah, insya Allah itu gitu ya di pembahasan yang berkaitan dengan qada dan qadar. Semoga kita bisa mengambil hikmah gitu ya, dan bisa memilih gitu ya, mana yang bisa kita mendapat pahala dan dosa gitu ya, mana yang kita tidak bisa memilih ya kan. Karena ketika kita itu bisa membedakan mana itu yang kita bisa memilih dan tidak bisa memilih, di situ kita tahu gitu ya, mana yang bisa mendapat pahala dan mana yang mendapat siksa. Nah, mana yang akan dihisab oleh Allah dan mana yang tidak dihisab oleh Allah, sehingga akan terus senantiasa kita bersungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan di dunia ini, yang mana nanti akan kita dapatkan balasannya itu di surganya Allah. Mungkin sampai di sini yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.